beliau tuh mengatakan ukiran seperti ini menandakan jumlah korban. Itu menurut saya salah. Sampai kolom komentar beliau tutup. Banyak orang-orang ini protes di sana. Selamat hari dan salam budaya. Berjumpa lagi dengan saya Pius di Ukir Budaya. Pada video kali ini saya akan menanggapi salah satu video yang ada di YouTube. Kalau teman-teman sering melakukan pencarian di YouTube tentang Mandau, klik Mandau pasti muncul dengan judul Mandau Raja Dayak. Video ini sudah muncul sekitar 1 tahun lebih yang lalu, dan pas video itu muncul sangat banyak teman-teman yang dari luar Kalimantan itu yang komen pada saya, "Bang, coba abang itu bang review Mandau beliau ini, Mandau Raja Dayak ini apakah benarkah Mandau Dayak seperti itu." Baru terakhir saya upload video saya sekitar 1 mingguan yang lalu, ada juga orang komentar, "Bang, coba tolong review," bilangnya, "Mandau Raja Dayak, apakah itu benar Mandau Dayak seperti itu?" Bilangnya bagus mandaunya. Jadi saya jarang komen sebelumnya, tapi saya coba komen di situ. Saya komen balas, "Itu kalau abang mengerti budaya Dayak, abang pasti tahu," bilang saya, "itu Mandau asli Dayak apa bukan?" Lalu dia jawab, "Aduh bang, saya ini kan bukan orang Dayak, jadi tidak tahu yang mana Mandau Dayak dan bukan gitu. Nah, tapi saya lihat Mandau dia bagus ya bang, tapi tolong abang review." Jadi makanya sampai saya buat video ini. Padahal dari 1 tahun yang lalu saya banyak yang komen, tapi saya enggak tanggapin. Saya mau bikin juga si video seperti ini, tapi nggak usah aja lah, biar aja dalam hati saya. Tetapi semakin kesini juga kasihan gitu. Nah, banyak masyarakat yang mau belajar budaya Dayak sama Mandau, tetapi disuguhi dengan sesuatu menurut aku sih salah. Kalau dia bilang itu Mandau bukan Mandau Dayak, saya oke, enggak masalah. Tapi kalau dia sudah bawa itu Mandau Raja Dayak, pakemnya Dayak, kalau Mandau Dayak itu bukan seperti itu pak. Channel beliau ini sudah banyak dapat serangan dari konten kreator yang lain, misalnya konten ini banyak hoax, banyak kayak pembohongan publik gitu. Dan juga sampai konten yang Mandau Raja Dayak ini juga sampai kolom komentar beliau tutup, karena mungkin banyak orang-orang Dayak ini protes di sana. Jadi di sini saya akan meluruskan dari segi pengalaman saya sebagai pengukir. Jadi saya akan meluruskan pakem Dayak itu seperti apa, seperti itu. Gitu. Jadi saya akan membandingkan dulu Mandau beliau itu, Mandau Raja Dayak itu dari gagangnya dulu. Gagang Mandau dari beliau, kalau bahasa Benua itu dinamakan Pakak Sangka. Dan beliau mengatakan gagang itu gagang tua. Kalau beliau itu mengatakan di konten video beliau, saya akan menyangkal di situ, karena saya sudah memegang gagang Mandau tua itu sudah banyak sekali sudah. Jadi saya tahu sih, kalau namanya orang kan kerjaan sehari-hari pegang Mandau, buat Mandau. Jadi kita lihat sedikit sekilas ya sudah tahu, walaupun dari video itu saya tahu itu Mandau gagang tua atau baru atau fiber. Dan kenyataannya kalau saya lihat dari warnanya dan dari pori-porinya dan juga dari bentuk ukirannya dan bentuk dari patahannya, gagang itu adalah gagang fiber. Saya berani bilang itu, tapi menurut pengamatan saya, walaupun saya belum pegang gagang itu. Gagang Mandau itu kalau yang tua itu kelihatan, kalau dari tanduk dan juga tua dia kelihatan pori-pori ya. Seperti ini kan ada pori-pori ini. Nah, ada kayak urat. Nah, seperti ini kan kayak ada urat tanduk. Dan di ukiran juga detail gitu. Dan detail, kalau ukirannya tuh kelihatan detail hidup di congkel dan berlapis. Sedangkan ukiran di Mandau beliau itu enggak, dia itu ketahuan cetakannya. Kalau ini cetakan fiber, tapi dia lebih ini yang KW yang kasar nih.
Kalau punya beliau tuh lebih bagus itu apa tuh harganya fibernya, jadi dia lebih agak rapi, tapi ketahuan kalau saya lihat tuh ketahuan dari ukiran juga ketahuan dia cetakan. Setelah itu kan ada patahan nih di ujungnya, ini ada patahan di ujung tanduk. Beliau tuh bilang kan yang patahan itu nanti beliau mau bikin nyambung lagi ukiran. Tuh putihnya sama seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di video beliau tuh putih seperti ini. Sama seperti ini putihnya, lihat kelihatan. Nah, seperti ini putihnya di ujungnya. Seharusnya kalau tanduk itu di ujungnya dia ada pori-pori seperti ini. Nah, seperti ini kan ada pori-pori, ada lubang. Kalau patahan di situ pasti ada lubang kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, setelah itu dari sulat rotan. Kalau pakem Dayak, sulat rotan, sulat ini jangan ribut. Kalau sulat ini kami biasanya pakai rotan. Itu pada umumnya mungkin sekitar 80% itu pakai rotan. Ini bahan rotan. Kalau jangang tuh mirip seperti ini juga, mirip, tapi dia lebih kecil biasanya. Ada juga sulat dari tali kuningan dan dililit. Nanti ada foto saya sertakan. Dan juga kalau ini sulatnya ini dari perak diukir. Nah, itu teman-teman. Itu pakem Dayak. Dimanapun teman-teman, kalau orang Dayak sih pasti paham, tapi saya ini menjelaskan untuk teman-teman yang dari luar Kalimantan. Itu mau dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sama dari 4 unsur itu. Dan yang mirisnya di mandau beliau tersebut dari tali jala putih. Nah, habis itu tali jala hitam mirip seperti ini. Nah, kalau ini mandau sepenir dari saya. Jadi saya ambil perbandingan karena kebetulan mandau beliau tuh mirip sama mandau ini. Jadi dalam hati saya ada perbandingan yang harus saya ambil biar ada perbandingan kemiripan. Nah, jadi dia pakai tali jala. Nah, itu sudah bukan pakem Dayak, tapi dia tetap mengatakan bahwa itu adalah mandau Raja Dayak. Sedangkan pakemnya itu sudah lain. Nah, dia pakai tali jala mirip seperti ini, jala hitam. Coba teman-teman nanti lihat, saya akan screenshot mirip seperti ini. Habis itu dia ada jala putih di sini, habis itu ada jala hitam seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita mengurut ke belakang, misalnya itu betul mandau Raja Dayak ratusan tahun, 200 tahun yang lalu, misalnya 300 tahun yang lalu, kan ada jala ini baru sekitar 10-20 tahun baru ada pabrik jala, baru ada. Nah, berarti itu kan kalau dulu kan karena tidak ada pakai ini, mereka pakai rotan. Kalau dulu 100-200 ribu tahun yang lalu sudah ada rotan, sudah ada jangang, sudah ada tali tembaga, itu sudah ada perak. Nah, kalau jala ini kan baru. Jadi itulah kalau menurut saya ya, karena untuk souvenir kan biar mudah, orang tuh ngambil yang mudah, biar harga murah, biar mudah, tinggal jalakan, tinggal dililit aja. Jadi rata-rata mandau souvenir dijual di toko-toko di Kalimantan itu, toko-toko souvenir pasti mandau seperti ini, sulatnya dari jala, dia lebih biaya murah dan cepat. Seperti itu teman-teman. Dan juga dari ujung Malau. Nah, kali ini malaunya dari Malau di ujung mandau itu. Dan juga ada yang dari tanduk rusa, tanduk kerbau dan rusa, ada juga tanduk kerbau, tanduk yang hitam seperti ini mirip tapi lebih hitam, dan juga dari tanduk sapi kadang-kadang, dan ini dari perak. Nah, kalau ini dari perak nih. Nah, sedangkan punya beliau itu malaunya itu dari fiber juga, kelihatan loh. Nanti saya akan sertakan foto. Nah, juga fiber yang punya beliau itu. Nah, jadi itulah saya bilang miris. Nah, saya sih tidak masalah kalau dia bilang ini adalah mandau raja mandau, tapi dia tidak. Saya tidak masalah juga sih. Misalnya kan dia pakai mandau Dayak asli, misalnya kan mandau Dayak asli, pakemnya Dayak gitu, dia bilang, oh ini mandau Raja Dayak, saya tidak masalah. Tapi kan itu mengatakan bahwa itu memang pakem mandau kami asli. Tapi kalau sekarang dia mengatakan mandau Raja Dayak, tapi pakem mandaunya bukan mandau kami, dan juga menyalahi dari aturan, dari bahan semua itu kan, itulah saya
menyebarkan informasi yang salah kepada teman-teman yang mau belajar tentang budaya Dayak, terutama Mandau. Nah, setelah itu dari sarung. Sekarang yang gagang aja panjang penjelasan, apalagi sarung. Sarung kalau Mandau Dayak ini, coba teman-teman perhatikan sarung dia. Sarung dia mirip seperti ini. Mirip sekali seperti ini. Nah, yang bagus kalau Mandau sarungnya bagus ya, apalagi itu sekelas Raja Dayak, mungkin Panglima. Jadi ini saya ambil perbandingan dengan sarung Mandau Tempilan Dayak. Ini Mandau baru yang saya buat, dan ini Mandau tua Dayak. Kalau Mandau Dayak itu sarungnya yang bagus biasanya pasti ada juga yang ada tanduk rusa. Kalau ini kan ada tanduk rusanya, lalu dia diukir, ukirnya timbul pakai pisau raut. Dan juga biasanya kadang-kadang dikasih tanduk rusa juga di sini, dan ada tampusar. Habis itu disambung lagi, ukirnya timbul lagi. Ada juga sih yang ada tanduk rusa di atasnya polos gitu seperti ini. Ini Mandau tua ini sarungnya, tapi dia ukirannya tetap juga timbul, tidak dicat. Nah, seperti ini itu kan, dia dicat, dia timbul ukirannya seperti itu. Sampai ke ujung juga tetap ada ukiran. Tidak seperti Mandau tadi. Mandau tadi tidak ada ukirannya, dia hanya dicat saja. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga di ujungnya ada ukiran juga, ada tampusar. Sedangkan punya beliau itu seperti ini aja. Kalau punya beliau dicat. Bilang beliau kan itu pakai warna alami, itu tumbuhan tidak ada. Pernah saya pegang Mandau Dayak itu yang tua-tua itu tidak ada pakai cat. Mereka pasti pakai pisau, karena dulu tidak mengenal untuk cat di sarung Mandau. Lalu pakai pisau raut itu untuk dibentuk ukiran, dan juga di sini dikasih tanduk, dan juga dikasih tanduk biasanya, dan juga sedangkan dia tuh tidak polos saja, dan ukirannya dicat semuanya tanpa ada ukiran. Nah, itu sama halnya seperti ini kan dicat sebenarnya. Ini kan termasuk ada dipakai pisau, ada juga yang souvenirnya tidak ada pakai pisau, mereka pakai cat saja. Dia kan ada beberapa macam gitu. Dan juga memang betul sih dia mengatakan ada beberapa suku Dayak itu mempercayai kalau tampusar 3 itu digunakan oleh masyarakat biasa, sedangkan tampusar 4 itu digunakan oleh para panglima atau petinggi atau raja, seperti itu betul. Tapi kan suku Dayak itu ada 400-an, jadi bermacam kepercayaan atau budaya, tapi itu betul memang ada seperti itu dari suku Dayak lain gitu. Tetapi tampusarnya bukan seperti itu. Beliau itu tampusarnya ya dari, kalau memang tampusar orang Dayak Mandau asli itu ada contohnya nanti fotonya. Kali ini tampusar dari rotan, kali ini dari rotan, dia bisa juga dari jangang. Nah, ini juga tampusar dari rotan. Nah, gitu teman-teman. Ada 3, kalau ini ada 3 tampusar, kalau ini kan ada 3. Nah, sedangkan Mandau beliau itu ya pakai nilon seperti ini. Iyalah, kenapa? Ya duduk lagi. Jadi jala itu dililit seperti ini, sama hal seperti ini. Jadi saya ini mengambil contoh ini, kebetulan ini memang punya, saya pertama lihat punya dia sudah tahu ini mirip Mandau souvenir yang kami jual, betul. Dan dia dililit sama jala seperti ini, dan dililit. Ada 4 bilangnya tampusarnya. Saya sih mau ketawa, bilangnya tampusan tak ada, tampusan Dayak itu diikat seperti itu. Itu bukan tampusar, itu hanya ikatan jala. Nah, seperti itu. Nah, jala mirip seperti Mandau seperti ini, dan itu bukan pakem Mandau Dayak. Mandau bisa dikatakan Mandau, tapi kalau pakem untuk Mandau Raja Dayak, apalagi sekelas raja, ya pasti harus sesuai pakem, memang pakem Dayak asli. Setelah itu tempat gantung Mandau punya dia itu tidak ada untuk gantung Mandau di pinggang. Nah, kami benua itu bilang ini adalah namanya belawit. Nah, ini namanya belawit. Nih, ini namanya belawit, taruh di pinggang. Ini ada tali lagi untuk dilingkarkan di pinggang. Ini namanya belawit. Belawit itu dari rotan biasanya, dan bisa juga dilapisi manik.
Kalau punya beliau tuh enggak, beliau tuh dari tali seperti ini, enggak ada belawitnya. Biasanya seperti ini ya ditemukan dari mirip seperti yang untuk souvenir ini, dia di tali gini baru digantung gini, karena dia enggak ada tali belawitnya, karena kegunaannya dia bukan untuk mandau tampilan ataupun mandau kerja, ataupun karena dia hanya souvenir aja, jadi dia hanya dibikin seperti ini aja karena dia souvenir. Coba teman-teman lihat mandau yang mandau Raja Dayak di video, nggak ada belawitnya, hanya ada ini ya. Coba teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman perhatikan itu teman-teman tahu, oh itu memang untuk souvenirnya, untuk digantungkan. Kalau mandau Dayak asli itu nggak ada, ini nggak ada karena dia bukan untuk digantung, gantungnya bukan seperti ini, gantungnya seperti ini. Nah, seperti itu gantungnya. Seperti itu gantungnya ini. Ini juga untuk dipakai di pinggang kita kalau kita mau bawa mandau. Kalau misalnya kita mau bawa mandau jalan, bekerja, ataupun berburu, dalam berperang dulunya pakai ini, harus ada ini. Misal belawit namanya. Nah, ini namanya pelantong. Kepalak kami bilang. Ini taruh di sini, baru taruh di pinggang. Sedangkan mandau beliau itu mandau Raja Dayak yang beliau punya itu nggak ada belawit ini, hanya gantungan tali di sini aja. Kayak mana sekelas mandau Raja Dayak mau berperang atau apa, nggak bisa, mandau itu dipegang aja kayak gini, kayak mana kan itu sudah nggak lengkap, nggak ada pakemnya, sudah salah seperti itu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman perhatikan mandau beliau ini, mandau Raja Dayak itu dia ada bulu sapi atau kambing. Ini di sini ada satu, di sini ada satu. Kalau dia besar tuh dia banyak, ada berapa tempat gitu. Kalau mandau Dayak itu nggak ada bulu kambing atau sapi taruh di sini, paling bulu macan aja atau bulu harimau taruh di sini. Tapi itu tergantung mandaunya sih. Mandau yang seperti ini ada bulu harimau atau bulu macan. Itu, tapi enggak ada sih bulu kambing taruh sini, bulu sapi itu enggak ada pakemnya. Itu mandau baru aja ya, seperti ini kan saya temui itu mandau souvenir memang ada ini seperti ini. Ini dijual bebas banyak di toko souvenir. Kalau di Kaltim Tenggarong, di Samarinda, mungkin di banyak sih. Kalau di Kaltim, kalau di Kalimantan gitu souvenir banyak juga seperti. Dan juga kalau teman-teman perhatikan mandau beliau itu ada taring. Dia bilang kan, coba teman-teman nonton videonya, dia bilang, oh ini ada taring, bilang taring, nggak tahu ini taring apa. Nah ini taring sapi, ini taring sapi ini banyak taringnya. Mungkin kebetulan punya beliau tuh sudah patah, sudah putus-putus yang lainnya tuh, jadi tinggal satu di bawah. Saya ada nonton tuh. Kalau ini kan masih baru nih, jadi masih banyak taringnya. Dan maniknya mirip, kalau teman-teman lihat manik dia tuh sama seperti ini. Ini maniknya dari plastik, bukan batu, sama warnanya merah. Ada dua juga manik. Ini bukan saya bikin niru punya dia, enggak, memang dapatnya seperti ini. Kadang-kadang beli mandau seperti ini untuk kami jual tuh bisa 10, 20 dijual gitu. Jadi manik sama, taring sapi dia, gitu. Jadi kalau kami Dayak tuh ada juga sih taring dipakai, tapi biasanya taring harimau, enggak gigi sapi. Taring harimau yang binatang buas, taring macan yang tua sudah, taring babi melingkar, taring beruang, habis itu kayu-kayu bertuah, dan juga minyak-minyak yang ada khasiat tertentu taruh di sini, itu namanya penyang atau jimat. Kami enggak tahu sih kalau taring gigi sapi itu enggak pakai, tapi biasanya kan gigi sapi dipakai karena murah kan, biar kayak agak sangar kan, mereka ambil gigi sapi biar lebih kelihatannya menakutkan gitu. Ini gigi sapi ini, gitu teman-teman. Sekarang kita akan berbicara masalah bilah. Saya cabut bilah. Kalau punya beliau ini bilahnya mirip seperti ini, tapi dia kayak dituakan sudah bilahnya tuh, kayak dituakan. Kalau ini kan bilahnya ini harga mandau ini sekitar 100 lah, mungkin di bawah 100 atau 100. Jadi tapi kalau secara umum bentuk bilah dengan bilah dia itu mirip, dari ininya ada dan ini juga, tapi dia itu kan kayak dituakan, gitu. Dan ada gambar naga dia, dan juga ada kaligrafi gitu, dan ada naga gitu. Nah kalau ada juga mandau souvenir itu ada naga dua gitu, dua naga itu ada juga sih, tapi yang ini enggak ada naganya. Nah jadi mungkin punya beliau tuh agak tinggi harganya. Jadi yang
lucunya beliau tuh mengatakan, ini bilangnya ukiran seperti ini menandakan jumlah korban dari Mandau itu sangat, itu menurut saya salah besar menurut saya. Pengalaman saya, kalau ini nih namanya seni ukir, ini nih dibuat pertama, Mandau Panjar itu dibuat pertama memang berukir seperti ini, dan ini punya dia tuh kan ada 3 lapis di ukiran itu kan, ukiran dari awal buat. Nah, jadi enggak ada ini jumlahnya itu berapa dari awal buat itu, enggak, ini hanya seni aja, seni dari awal Mandau Panjar itu. Seperti ini kan memang di awal buat ini seperti ini dan seperti ini juga. Jadi Mandau itu sudah, yang Bapanjar itu yang bukir ini sudah jadi awal seperti ini, bukan menandakan itu jumlah korban, bukan. Nah, gitu. Kalau untuk menandakan jumlah korban itu kalau menurut kepercayaan atau mitos cerita orang dulu Dayak itu, orang tua, dia berupa garis. Misalnya 3 korban, ada 3 garis, di sini ada 3 garis, di sini yang berapa gitu, 2 ada 2 garis, 1 garis gitu, seperti itu. Kalau kepercayaan bukan dari ininya gitu. Dan juga beliau tuh mengatakan Mandau itu adalah Mandau tua, ratusan tahun mungkin, karena Mandau itu kan ratusan tahun, mungkin berapa ratus. Nah, kalau saya mengatakan itu Mandau baru bilahnya, tapi dituakan. Kita lihat kalau Mandau tua itu dulu orang buat titik kuningan itu mereka tidak mengenal bor. Mereka itu dipasak pang dipasak itu, misalnya ada titik tuh 60 titik, dipasak 60 titik itu pertama dia tidak rapi rata, habis itu besar itu tidak sama, yang satu ini penyot mungkin agak gitu, tidak serapi sekarang. Nah, kalau dia serapi sekarang berarti menggunakan bor. Nah, sedangkan bor itu paling ditemukan mungkin sudah ada bor yang listrik itu mungkin 10 tahun atau berapa belas tahun, sekarang baru ada bor listrik itu 20 tahun mungkin. Jadi itu bisa dikatakan bukan Mandau baru. Nah, sedangkan Mandau beliau bilahnya rapi. Coba teman-teman lihat, nanti saya akan screenshot, titiknya itu rapi. Nah, itu rapi itu ya dia sudah memakai bor itu teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan dia sudah memakai bor, berarti Mandau baru. Jadi seperti teman-teman. Nah, jadi itulah tanggapan saya tentang Mandau beliau, dari Mandau yang berjudul Mandau Raja Dayak. Saya membuat video ini sebenarnya kalau beliau ini bikin konten, misalnya dia mengambil Mandau Dayak asli yang tua walaupun tidak tua, lalu pakemnya memang asli Dayak, lalu beliau mengatakan ini Mandau Raja Dayak ini, lalu dengan alasan kan beliau kan untuk, walaupun cerita itu beliau membuat sendiri, jadi tapi saya tidak masalah kalau beliau memakai pakem asli lalu menceritakan bertujuan untuk memperkenalkan budaya Dayak. Saya tidak masalah itu, tidak akan saya bikin video senggahan ini. Tetapi dengan beliau mengambil bukan Mandau pakem kami Dayak, dengan beliau membuat pakem sendiri yang menyalahi dari budaya kami, lalu beliau mengatakan ini Mandau asli Dayak, ini Mandau Raja Dayak, seakan-akan beliau membenarkan punya beliau, menyalahkan budaya kami, pakem kami. Nah, sehingga dan juga dari video beliau juga menyesakan informasi tentang budaya Dayak bagi teman-teman Dayak mungkin tahu, oh punya beliau itu bukan pakem Dayak, memang punya beliau tuh Mandau, mirip Mandau Sepenir tapi Mandau juga, tapi bukan pakem kami Dayak gitu. Kalau orang Dayak tahu misalnya maklumi, tetapi dengan video beliau itu masyarakat yang dari Pulau Jawa, Dua Kalimantan, Sulawesi, Pulau Sumatera dan lain-lain, Papua, mereka baru mau belajar budaya Dayak terutama Mandau, tapi sudah disuguhi dengan informasi yang salah gitu. Jadi menurut saya sini, karena saya mempunyai channel YouTube, jadi saya perlu untuk meluruskan dari menanggapi dari video beliau gitu. Jadi saya mohon maaf apabila ada teman-teman tersinggung dengan video saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah informasi bagi teman-teman semua yang sama-sama kita belajar tentang budaya Dayak, terutama senjata kita Dayak Mandau. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tabik Piari dan salam budaya.